Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'da. Pertama-tama dan yang selalu harus kita utamakan adalah bersyukur. Bersyukur dari nikmat yang diberikan oleh Allah, karena Allah telah memberikan kita nikmat bernafas, nikmat berkumpul, dan banyak lagi nikmat. Dan tidak lupa kita selalu bersolawat kepada Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dari perjuangan Nabi Muhammad sehingga menjadikan kita bisa menikmati hari-hari yang indah. Teman-teman yang dicintai oleh Allah, sedikit mungkin yang ingin saya sampaikan sebuah kisah. Yang kisah itu akhirnya menjadi sebuah hadis. Kisah tersebut berawal ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul bersama sahabat-sahabatnya. Nabi Muhammad dan para sahabat berkumpul di dalam masjid, sedang membicarakan banyak hal. Kemudian tiba-tiba tanpa sepengetahuan mereka datanglah seorang pria yang menggunakan serba putih, menggunakan jubah putih, bahkan berambut putih. Masuklah pria tersebut dan duduk di samping Rasulullah SAW, dan tiba-tiba dia bertanya, "Ya Rasulullah, ma huwal Islam?" Ya Rasulullah, apakah itu Islam? Kemudian Rasulullah menjawab, "Anta syahadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait." Menjawablah Rasulullah, Islam itu adalah kamu bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, kemudian bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya, kemudian dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, berpuasalah engkau, kemudian berhajilah. Kemudian pria tersebut menjawab, "Engkau benar ya Rasulullah." Sahabat bingung saat itu. Ini orang bertanya kepada Rasulullah, namun membenarkan sendiri jawabannya. Kemudian pria tersebut bertanya kembali kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, ma huwal iman?" Ya Rasulullah, apa sih itu iman? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Antu'minuna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minuna bil qadari khairi wa syarri." Kemudian Rasulullah menjawab, "Berimanlah engkau kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada nabi dan rasulnya, kepada kitab-kitabnya, kepada hari akhir, hari kiamat, dan berimanlah kamu kepada takdir yang baik maupun buruk." Kemudian pria tersebut sekali lagi membenarkan, "Engkau benar ya Rasulullah." Semakin bingunglah para sahabat. Kemudian bertanya lagi, "Ya Rasulullah, ma huwal ihsan?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Anta budallahu ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Menjawablah Rasulullah SAW bahwa ihsan adalah engkau beriman seolah-olah Allah itu melihat kamu. Jadi kamu itu beribadahlah seolah-olah Allah itu melihat kamu. Namun apabila kamu tidak merasakannya, tidak bisa merasakan bahwa Allah itu melihatmu, yakinlah bahwa Allah itu akan selalu melihatmu. Kemudian pria tersebut menjawab lagi, "Benar engkau ya Rasulullah." Dan pria tersebut bertanya beberapa hal lagi tentang kiamat dan tentang
terbentuknya manusia. Namun teman-teman yang dicintai oleh Allah, dari kisah tersebut yang ingin saya sampaikan adalah 3 hal tadi tentang Islam, iman, dan ihsan. Beberapa ulama ingin mengatakan bahwa itu adalah level dari seorang manusia atau tingkatan dari seorang manusia. Adapun yang berbeda pendapat, tapi saya ingin mengambil pendapat tentang bagaimana tingkat dari manusia. Yang pertama adalah Islam. Minimal teman-teman haruslah Islam atau melaksanakan rukun Islam tadi. Karena apa? Orang yang sudah bersyahadat insya Allah akan masuk surga. Jadi itu adalah tingkatan yang paling bawah. Kemudian tingkatan berikutnya adalah iman. Ini tentang percaya. Iman itu diucapkan, kemudian diyakini dalam hati, dan dilakukan dengan perbuatan. Maka kalau kawan-kawan sekalian orang yang beriman, maka akan takut kepada Allah, takut akan dosa-dosa yang kita perbuat, takut akan tercatat amal buruknya nanti. Kemudian yang terakhir adalah tingkatan yang paling luar biasa adalah orang yang ihsan. Bagaimana itu orang yang ihsan? Orang yang ihsan adalah orang yang benar-benar merasa setiap gerak-geriknya akan dilihat oleh Allah. Maka orang yang ihsan itu adalah orang yang akan selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu saja tadi yang ingin saya sampaikan. Semoga dari kisah yang ingin saya sampaikan menjadikan kita orang-orang yang nanti menjadi orang-orang yang ihsan, orang dengan tingkatan tertinggi. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.